wala tahdur fil jami' majalisal khilaki wala majalisal kisosi bal majlisal ilmi an-nafi'i. Pada hari Jumat jangan engkau datang dalam majelis konferensi, pertemuan dalam masjid, pertemuan khalakoh apa ya? Khalakoh jagongan apa piye? Nanti jangan sampai sebelum sholat Jumat kau adakan khalakoh. Khalakoh itu ini pertemuan mubeng itu jenenge khalakoh. Dan juga jangan kau hadir dalam majlisul qasas, majlisi wong cerita-cerita, wong dongeng. Gak ada kebaikan sama sekali. Bal majlisal ilmin nafi'i, bahkan hadirlah dalam majlis ilmu yang manfaat, bukrotan au ba'dal asri, subuh atau setelah asar. Jadi jangan hadir dalam majlis, dalam khalakoh pertemuan mubeng. Kenapa? Karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar, warawa Abdullah ibn Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluki yaumal jum'ati qabla shalah. Rasulullah melarang mengadakan pertemuan mubeng, khalakoh itu pertemuan mubeng yang ini khalakoh ini. Pertemuan mubeng sebelum melaksanakan sholat Jumat. Bahas bangunan dan sebagainya jangan. Illa ayyakuna fihi alimun billah yudzakiru bi ayyamillah wa yafqahu fi dinillah yatakallamu fil jami' bil ghadati fayajlisu ilaihi, kecuali kalau dalam khalakoh itu ada orang alim billah, ngalim tentang Allah Ta'ala, tentang hukumnya Allah Ta'ala, yang selalu ingat pada hari-harinya Allah dan ngalim di dalam agamanya Allah, terus berbicara di masjid jami' di waktu pagi, maka duduklah di situ, datanglah di situ, agar supaya kita mendapatkan double pahala, yaitu satu berangkat pagi, kedua mendengarkan ngaji, mendengarkan ilmu yang manfaat di dalam akhirat. Karena mendengarkan ilmu yang manfaat di dalam akhirat itu lebih utama dibandingkan sibuk melakukan beberapa kesunatan. Jadi panjenengan ngrungokno ngaji ngeten iki, tapi ngaji sing urusane akhirat, yang mendekatkan diri kita kepada akhirat, menjauhkan dari urusan dunia, itu lebih utama dibandingkan melakukan beberapa sholat sunat. Sampai dalam hadis dikatakan tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Kita tafakkur, mikir-mikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini lebih utama dibandingkan sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun. Kenapa? Karena
tafakur akan bisa ikrar, bisa mengakui bahwa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan semuanya dari Allah, bukan dari kita. Sekalipun hanya 1 jam saja kita mengetahui bahwa semuanya yang ada hanya Allah, bukan kita. Ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun tapi kita merasa yang melaksanakannya. Tidak dinisbatkan, tidak diakukan kepada Allah. Segala sesuatu yang Anda aku, yang panjenengan ngaku-ngaku berarti Anda aku, itu jelek. Walaupun kelihatannya baik, tapi yang diakukan oleh kepada Allah walaupun kelihatannya jelek menjadi baik. In kana minallah fa khairun, fa in kana minallah khairun, wa in kana minka asyarun. Kama kana minallahi khairan wa ma kana min nafsika syarran. Apa yang ada dari kamu itu jelek, apa yang dari Allah itu baik. Nah sekarang itu zamanin pun surup. Surup itu remeng-remeng. Nah, surup kan remeng-remeng. Kelihatan orang tidak bisa membedakan ini orang cantik atau orang jelek. Ini wong putih apa wong ireng. Sulit membedakan karena wis surup. Sehingga dalam kasus sekarang ini juga sulit untuk membedakan antara ini kajian ilmiah atau antara ini belojoti kesalahannya orang lain. Nah ini sulit. Katanya dalam pengajian akbar yang diutarakan kefasikan orang lain, kejelekan orang lain. Mereka itu melakukan ini. Lah yang ngerasani itu berarti dosa berjamaah. Sudah dosa berjamaah. Yang bicara itu berdosa, sing rungokno ya dosa. Lebih parahnya lagi, merasa di situ amar ma'ruf nahi mungkar, merasa di situ melakukan perintah. Orangnya nggak ada kok amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apalagi kesalahan para pejabat sama laporkan pada rakyat, maunya apa? Lu apa rakyat akan bisa menghilangkan kan itu benar. Nah, mestinya kalau kau tahu bahwa mereka itu salah, laporkan pada hakim, betul ya? Biar diurusin, bukan dilaporkan kepada masyarakat, dilaporkan pada rakyat. Rakyat mau apa? Bisa apa? Tahu apa? Walaupun rakyat tahu, malah justru membutuhkan pikirannya rakyat, tidak bisa menyelesaikan masalah karena nggak punya palu. Yang semacam ini kadang-kadang terjadi, bahkan tidak hanya kadang-kadang, sekarang itu sudah merata sehingga sulit untuk membedakan apakah ini kajian agama, ilmu manfaat, ilmu akhirat, apakah ini dosa jamaah. Niki jenenge jarene tontonan jadi tuntunan jadi Loh, nih. Dan anehnya karena bantuan setan, kalau ngaji itu mengolok-olok orang, katanya wah kiainya kendel, ngolok-ngolok pemerintah kiainya kendel, dan masyarakat seneng, antusias. Loh, kenapa? Karena dibantu setan. Wah, terus ini setan kesempatan ini. Tapi kalau diajak ngaji betulan, setan itu ngamuk. Wah ini. Makanya rata-rata karena setan ngamuk, rata-rata kalau diajak ngaji betulan ngantuk. Jajal ngene tak ajak ngrasani ngoten yo langsung tani. Lho saya itu ngene kalau ajak ngrasani pinter langsung konsentrasi.
Tak jak ngrasani Pak Jokowi konsentrasi wis. Tapi tidak ngaji yo ngantuk. Makanya Rasulullah melarang halakoh di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat, kecuali di situ ada orang alim billah yang selalu zikir di hari-harinya Allah, paham di dalam agama Allah, berbicara di masjid jami' di waktu pagi. Silakan Anda duduk di sana biar mendapatkan pahala double antara pahala berangkat subuh, kedua pahala mendengarkan pengajian. Sebab mendengarkan ilmu yang manfaat dalam akhirat. Ilmu yang manfaat akhirat itu apa? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan kita dari dunia. Bukan kalau sudah dapat ilmu akhirnya menjadi gerang, menjadi masif, menjadi keren. Bukan itu bukan namanya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, malah justru menjauhkan kepada Allah. Belai. Masya Allah. Wala tahdur fil jami' majalisal qisas. Jangan hadir di majelis jami' dengan majelis-majelis dongeng. Dongeng, cerita-cerita, karena tidak ada faedahnya dalam kalamnya. Walaupun ya kadang ada, karena Allah Ta'ala telah menjanjikan nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli linusabbita bi fu'adak wa ja'a fi hadil haqqi wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi kalau memang di situ menceritakan tentang khaliannya para anbiya, para ulama salaf, nah itu nanti akan musabbitu fi fu'adak, akan bisa menenangkan di dalam hati, menenangkan dalam hati. Niku majlis kisos. Bal majlisal ilmin nafi' bukratan au ba'dal asr. Balik hadirlah pada majlis ilmu nafi' dalam waktu pagi atau ba'dal asar. Lalu apa itu ilmu manfaat? Apakah orang yang telah belajar sukses menjadi mayor berarti manfaat ilmunya? Bukan. Apakah kalau tamat pesantren, tamat sekolah kemudian menjadi lurah ilmunya manfaat? Bukan. Kalau tamat sekolah kemudian jadi pengusaha atau usahawan, usahawan itu orang yang banyak usahanya, itu ilmunya manfaat? Bukan. Apakah kalau orang itu punya pesantren ilmunya manfaat? Bukan. Lalu ilmu manfaat itu apa? Wa wallazi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yanqusu min rughbatika fid dunya. Ilmu manfaat adalah ilmu-ilmu yang bisa menambahi sinyal kita takut kepada Allah. Ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita, memberi spirit kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangkitkan kita takwa kepada Allah, dan mengurangi kita, mengendukan kita dari mencintai dunia. Berarti kalau ada pengajian-pengajian di situ mendekatkan diri kita dalam dunia, menjauhkan dari akhirat, bukan ilmu manfaat. Bukan ilmu manfaat. Masya Allah.
Faqad rawa Abu Dzarrin anna hudura majlisa ilmin afdalu min sholati alfi rak'atin. Abu Dzarrin telah meriwayatkan bahwa hadir di majelisnya ilmu, hadir di dalam pengajian yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah, yang memberi spirit kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang telah menjadikan sinyal kita dekat kepada Allah. Ini lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Panjenengan nate sholat 1000 rakaat, mboten nate. Tapi kula nggih nate selama 1 tahun lah dikalikan kan ada 1000 rakaat ya. Lho nggih. Nah, kalau 1 hari 17 kan 10 hari sudah 170. 100 hari kan ya 1700. 100 hari aja sudah 1700 rakaat kok. Nah, ada saya sering melakukan sholat 1000 rakaat beransur-ansur sampai 100 hari lebih. Ini. Tuh. Kita melakukan sholat 100 hari sama 1700 rakaat dibandingkan hadir di dalam majelis ilmi hanya 1 jam. Ini masih lebih baik kita hadir di majelis ilmi 1 jam doang. Ada. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'wadu. Setiap ilmu yang tidak membangkitkan kita kepada akhirat, ilmu yang tidak la yad'uka minad dunya ilal akhirah, yang la yad'uka minad dunya ilal akhirah, yang tidak mengajak kita meninggalkan dunia menjadi akhirat, fal jahlu a'wadu alaika minhu, lebih baik bodoh dari ilmu itu. Sebuah ilmu yang tidak mengajak kita untuk meninggalkan dunia menuju kepada akhirat, maka kita bodoh dari ilmu itu. Kita tidak ngerti ilmu itu, lebih baik. Termasuk ilmu sihir, menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan kita kepada dunia. Semuanya ini kita tidak mengetahui lebih baik, bodoh tentang ilmu sihir lebih baik. Wis napa mawon ilmu-ilmu yang mendekatkan, yang mengajak kita untuk mencintai dunia, menjauhi akhirat. Atau ilmu yang tidak mengajak kita dari meninggalkan dunia untuk akhirat, maka bodoh dari itu lebih baik. Masya Allah. Kalau kita lihat di sini dari perguruan tinggi, sekolah-sekolahan yang tidak bernuansa agama, rata-rata programnya mengajak kita untuk menjadi orang sukses di dunia, menjadi orang mulia di dunia, orang yang berharga di dunia. Padahal kalau kita ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang mulia di dunia, sudah otomatis jauh dari akhirat. Rata-rata ini nggak ada yang nanti jadi orang yang ikhlas, membantu orang tanpa pamrih, ya gitu. Contoh, kalau di dalam ilmu bisnis, kita jual itu jangan membedakan antara saudara, kawan, tetangga. Tetap targetnya harus mendapat laba. Dan ini ilmu bisnis.
Nah, kalau kamu gagal masih memperhatikan tetangga, memperhatikan saudara, memperhatikan guru dan sebagainya, wah gak pati, gak laba kan. Memang secara lahir seperti ini. Tapi kalau di dalam fityah ilmu tasawuf, kalau tidak disebut dengan fityah, pemuda yang baik, manakala engkau mengambil laba dari saudaramu, mengambil laba dari teman akrab. Wah, bangkrut. Memang konsep ini sangat bertentangan, tapi tidak berarti nggak realistis. Malah justru yang realistis yang seperti ini. Yang bakhil akan melarat. Wa ma ataitum min sadaqatin turi wa ma ataitum min riba yarbu fi amwalin nas wala yarbu indallah. Manakala engkau melakukan riba yarbu fi amwalin nas, supaya mendapatkan laba dalam hartanya manusia, fala yarbu indallah, gak pati di hadapan Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika mulmudifun. Orang yang membayar zakat, orang yang bayar sedekah untuk Allah, inilah orang yang melipat gandakan. Niki ilmune Allah. Dan yang membuat ganda dan tidak ini ku Allah. Sing dawuhi Gusti Allah. Tinggal percaya enggak. Harta yang kita gunakan dengan riba supaya tambah naik, fala yarbu indallah, tidak akan mudah di hadapan Allah. Tapi kalau yang kau berikan dalam keadaan sedekah, dalam keadaan zakat, faulaika mulmudifun, orang ini yang akan melipat gandakan. Tunggu sampai tinggal. Orang yang kikri kenyataannya gimana, dan orang yang loman kenyataannya bagaimana. Walaupun dalam ilmu bisnis tadi itu kalau kikri, kalau kita loman gak dapat apa-apa, sing kikri, tapi kenyataannya yang kikri malah gak dapat. Secara gampangan saja kalau kita teliti, belajarlah ilmu ketatanegaraan, ilmu politik, biar kau bisa menguasai di dalam politik. Tapi sejarah mencatat tidak ada satupun presiden seluruh dunia yang menjadi doktor atau profesor dalam ilmu politik. Gak ada. Tapi dia menguasai politik. Nah, yang mengajarkan ilmu politik ya tetap jadi dosen aja di kampus. Kita tahu di Indonesia ini orang kaya di Indonesia ini hanya 30 orang. Ekonomi di Indonesia dikendalikan dengan 30 pengusaha. Tidak ada satupun yang sarjana atau doktor dalam ilmu ekonomi. Lah doktor sarjana yang dalam ilmu ekonomi ya terus mengajarkan masalah teori ekonomi, tapi tidak ada ekonomi yang dia atur. Malah justru banyak yang tidak sekolah, bahkan tamatan SMP menjadi pengusaha seperti Bu Susi. Loh, tamatan SMP itu loh. Kam akilin na'yat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Banyak orang yang alim tapi tambah tetap melarat. Banyak orang yang bodoh tapi dia kaya. Banyak. Makanya urusan kaya, urusan miskin itu sudah digariskan oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum
ma'isyatahum fil hayatid dunya, bukan karena pekerjaan. Kalau kita lihat lagi orang-orang yang mati karena corona malah kebanyakan dokter yang sangat ketat, memakai masker, memakai alat alat ini kok namanya apa nih kok Armstrong antarisawan kayak ini. Sedangkan orang-orang desa sing kumpul-kumpul nggak pakai masker, nah, penggawean sawah uti-uti malah sehat-sehat. Aneh tapi nyata. Loh dengerin. Fasta'in billahi min ilmin la yanfa, karenanya mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Niki zaman donga bendina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tasba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Itu diwaca setiap hari salat. Mal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, jauhkan saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, lindungilah kami dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa 'ainin la tadma, lan lindungi kami dari meripat yang tidak bisa menangis. Wa nafsin la yashba, la tasba, dan nafsu yang tidak pernah kenyang, sudah punya makan aspal belum kenyang. Wa amalin la yurfa, dan jauhkan kami dari amal yang tidak diangkat. Wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak disembah dan tidak didengar. Tidak didengar. Halo. Ini dibaca setiap doa, setiap hari. Wa aksirid doa inda tulu'is samsi wa inda zawal.